Di dalam mengelola negara, pilihlah manusia yang mempunyai new mind terhadap masa kini dan masa depan. Kalau perlu dipertanyakan kepada siapa saja yang bercita-cita ingin mengelola negara ini pada saat ini dan ke depannya. Pertanyaannya sederhana, apakah sekarang dunia masuk ke resesi atau decoupling? Nah, bisa nggak dia jawab? Faham nggak dia? Rinci nggak jawabannya memandang dan memberikan solusi kekinian? Kita bantu deh memberi gambaran sekilas agar pemimpin tersebut bisa menjawab. Resesi itu menghitungnya dari hal yang umum, pertumbuhan ekonomi negatif. Kebanyakan ekonomi negatif terjadi karena faktor eksternal, di mana pemerintah yang pola pikirnya sederhana tidak pernah siap dengan keterkejutan. Namun, kalau decoupling itu perubahan fundamental dalam parameter ekonomi makro dan dalam kehidupan manusia. Dan entah bagaimana sejak 6 bulan yang lalu saya mengatakan sekarang decoupling. Bahkan sebelum COVID dan resesi saya sudah mengatakan sekarang decoupling. Ada kok rekam jejaknya saya mengatakan hal tersebut. Karena pendapat bahwa dunia decoupling atau bahasa sederhananya adalah keterputusan dengan masa lalu. Maka kelolaan organisasi harus berubah. Untuk hal ini sejak 1 tahun yang lalu organisasi kami sudah bergeser ke arah digital secara murni. Yang mana semua dibangun sejak 2018. Efek decoupling tambah COVID, tambah resesi, tambah perang Tiongkok Amerika. Ini seru, ini peluang. Sebelum kita bahas peluang, kita bahas lebih dalam tentang decoupling. Saat ini ada 20% pekerjaan jenis baru yang 10 tahun yang lalu tidak ada. Misalnya profesi Chief Content Creator, jenis pekerjaan digital marketing. Itu macam-macam profesi yang 10 tahun yang lalu belum ada. Lah sosmed juga belum ada kok 10 tahun yang lalu. Masih belum semasif sekarang. Sungguh banyak profesi yang baru muncul bahkan di 3 tahun ini misalnya yang namanya graphics designer. Dulu kerjanya hanya di dunia percetakan, dunia media. Mendadak dunia cetakan berkurang jauh, bergeserlah mereka ke sosial media. Kebutuhan mendadak meningkat menjadi 1000% setiap tahunnya sejak 3 tahun terakhir ini. Profesinya ada sejak lama, namun mendadak menjadi kebutuhan utama. Itu siapa yang kira? Di masa depan, di tahun 2030 ke sana, diperkirakan ada 60% bidang usaha dan profesi baru yang saat ini belum ada modelnya. Belum tahu apa itu barangnya. Sehingga profesi dan bidang yang saat ini ada, 10 tahun ke depan, 60%-nya bisa hilang atau less needed, kurang dibutuhkan. Semua ini karena kehadiran digital yang terus merubah bentuk ekonomi, sosial, dan budaya sebuah negara dan dunia. Bank akan jadi digital, di mana profesi teller hilang dalam 5 tahun ke depan. Cabang bank akan tutup besar-besaran dalam 5 tahun ke depan. Banking berubah, dunia funding berubah, dunia lending berubah juga. Aturan mainnya semua berubah. Hakim lapangan atau otoritas keuangan mendadak bingung dengan caranya dan cepatnya tumbuh dunia digital. Mau disemprit karena offside, mereka main kasti. Ya nggak bisa disemprit lah. Dilarang di Indonesia, mereka buka di Singapura, main lewat udara, langsung global. Pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa juga. Apalagi pemerintah yang gagap tidak bervisi digital. Sering keloloten, gelegean, dan kagetan. Bahkan militer pun didigitalkan saat ini. Kalau pengelolanya agresif. Tentara garis depan itu robot, bisa droid, bisa manusia dengan robotic arm atau leg, atau pasti terkoneksi dengan satelit. Bener deh, kalau saya kan Sontoloyo, maka pasti saya ubah abis-abisan itu departemen sesuai dengan kebutuhan zaman. Pilar manajemen negara diwakili kementerian kita akan ubah. Ada 7 menteri utama yang mengerjakan Ipolek Sosbud Hankam. Departemen pertahanan berubah menjadi departemen perang atau Minister of War. 7 macam jenis perang harus punya deputinya. Military warfare, digital data informational warfare, economic warfare, biological warfare, dan lain sebagainya. Juga untuk Indonesia mendapatkan pemimpin terbaik, juga rapih tata kelola negaranya. Akan ada lagi yang namanya Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. DPA adalah wakil dari para pemangku adat, ulama, dan trah kasultanan Keraton Nusantara. Kemudian juga akan hadir lagi fraksi TNI, Polri, dan ASN masuk DPR kembali, di mana suara di Komisi TNI, Polri, dan ASN masing-masing 5%. Semua wakil rakyat dari TNI, Polri, dan ASN adalah pejabat yang masih aktif yang bisa dipergilirkan setiap 1, 2, 3 tahun tergantung pimpinan mereka. Dalam pemilihan presiden, suara rakyat adalah 80%, suara DPR 10%, suara DPR
DPA 5%, suara MPR 5%. DPR, MPR, DPA menyetujui GBHN garis besar haluan negara 100 tahun Indonesia, di mana setiap pemerintahan yang menjabat harus mempunyai cara untuk mencapai target tersebut atau nation interest tersebut. Misalnya, GBHN Indonesia Emas 100 tahun merdeka, yaitu di tahun 2045, yaitu 25 tahun dari sekarang. Indonesia memiliki kekuatan pendidikan nomor 3 besar, ekonomi nomor 2 besar dunia, teknologi 3 besar dunia, sistem kesehatan 3 besar dunia, kendali pangan nomor 1 terbesar di dunia, pertahanan keamanan nomor 3 terbesar di dunia, kendali informasi nomor 3 besar dunia, kendali sistem keuangan 3 besar dunia, kendali energi terbarukan dan baterai nomor 1 di dunia. Lalu dalam 75 tahun kemudian hingga tahun 2120 Indonesia kendalikan sepertiga dunia secara pengaruh di bidang budaya, kesenian, keuangan, teknologi, kesehatan, informasi, dan menjadi pemimpin dalam mengeksplor kehidupan manusia di Mars. Mars menjadi the next frontier, di mana mineral tambang adalah sumber yang dapat membuat bumi menjadi bertahan dalam jangka panjang. Jarak 8 bulan saat ini perjalanan dari bumi ke Mars hanya 3 hari dalam teknologi yang dipimpin Indonesia di tahun 2120. Saat itu tambang mineral Mars mayoritasnya adalah milik Indonesia. Ini sontoloyo kan otaknya? Ya begitulah kalau mau menang bernegaranya. Jangan menarget yang tanggung-tanggung. Masa mimpi aja nggak berani? Emang mimpi dibaserin?